Kita pasti udah sering dengar kan istilah disrupsi, apalagi kalau ngomongin bisnis dan teknologi. Inovasi yang tiba-tiba datang dan mengubah semua aturan main. Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana jadinya kalau gelombang disrupsi ini menghantam dunia politik yang dikenal kaku itu? Oke, yuk kita bedah sama-sama. Oke, biar kita satu frekuensi. Disrupsi itu apa sih? Menurut Renald Kasali, disrupsi itu inovasi yang menggantikan cara-cara lama yang serba fisik dengan teknologi digital. Hasilnya tentu aja jadi lebih modern, lebih efisien, dan lebih pas sama kebutuhan sekarang. Jadi ini bukan sekedar ganti baju ya, tapi benar-benar merombak sistemnya dari akar. Nah, pertanyaan besarnya sekarang adalah, gimana ceritanya konsep dari dunia bisnis ini bisa nyambung ke arena politik? Bayangin aja, aturan main yang udah puluhan tahun mapan, tiba-tiba ditantang sama pemain-pemain baru yang gesit dan ngerti banget dunia digital. Dan kutipan ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Buat para pemain lama di panggung politik, ini pilihannya simpel, berubah atau punah. Udah bukan lagi soal nyaman atau nggak nyaman, tapi ini soal bertahan hidup. Tekanannya itu nyata banget. Selamat datang di era disrupsi politik, sebuah babak baru yang lagi kita saksikan bareng-bareng, khususnya di Indonesia. Ini adalah medan pertempuran ide dan strategi yang, beda banget dari sebelumnya. Jadi kenapa pemilu 2024 jadi momen yang pas banget buat disrupsi ini? Ini karena ada pertemuan dua kekuatan besar. Di satu sisi ada teknologi yang makin gampang diakses. Di sisi lain ada rasa jenuh dari para pemilih sama partai-partai yang, itu lagi. Kombinasi ini benar-benar jadi momen yang sempurna buat lahirnya sesuatu yang baru. Dan dari peluang itulah lahir para penantang baru. Sekarang, mari kita kenalan sama siapa aja sih para pemain di gelombang partai baru 2024 ini? Mereka-mereka inilah yang mencoba mendobrak tatanan yang ada. Dan jumlahnya nggak main-main, ada 6. Menurut data resmi Kemenkumham, ada 6 partai politik baru yang sudah sah secara hukum dan siap buat menantang para petahana. 6 kekuatan baru yang mencoba menawarkan alternatif. Yuk, kita kenali beberapa di antaranya. Pertama, ada Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia alias Gelora. Sesuai namanya ya, mereka ini mencoba membawa narasi kebangsaan dan semangat perubahan buat para pemilih yang mendambakan arah baru. Selanjutnya, ada Partai Umat yang didirikan oleh politisi senior Amin Rais. Nah, ini jelas banget mengincar basis pemilih yang loyal sama beliau. Di sebelahnya ada Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA yang lahir dari gerakan aktivis dan fokusnya lebih ke isu-isu kerakyatan dan keadilan sosial. Terakhir, yang melengkapi daftar kita ada Partai Rakyat dan Partai Pelita. Keduanya hadir dengan janji mau menyuarakan aspirasi-aspirasi yang mungkin selama ini kurang terdengar. Pokoknya, mereka mau nambahin warna baru deh di pilihan politik Indonesia. Nah, apa sih senjata utama mereka? Tentu saja dunia digital. Era disrupsi ini ngasih mereka peluang emas yang mungkin nggak dimiliki oleh partai-partai baru di era sebelumnya. Keunggulan digital ini benar-benar jadi game changer, bayangin deh. Cuma modal HP di tangan, mereka bisa gerakin massa, bangun citra partai, dengan biaya yang jauh lebih murah dari kampanye tradisional. Mereka bisa menjangkau anak-anak muda sampai ke pelosok tanpa perlu satu baliho pun. Dan yang paling penting, mereka bisa ngobrol langsung sama pemilih yang merasa nggak diwakilin sama partai-partai lama. Tapi, jangan dikira jalan mereka bakal mulus. Jadi pendatang baru di arena politik, itu ibaratnya mendaki gunung yang curam banget. Banyak sekali tantangan yang harus mereka hadapi. Perjuangan mereka ini beneran berat. Rintangan pertama, para raksasa politik yang udah mengakar, yang sumber dayanya nggak terbatas. Kedua, banyak dari partai baru ini nggak punya magnet suaranya, figur populer yang bisa narik massa. Ini pelajaran pahit dari pemilu 2019 loh. Belum lagi, mereka harus siap menghadapi longsoran hoaks dan risiko perpecahan internal yang bisa bikin mereka jatuh kapan aja. Jadi, ini dia inti masalahnya. Disrupsi itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, media sosial ngasih panggung. Tapi di sisi lain, panggung yang sama juga penuh sama tantangan, kayak kampanye negatif dan persaingan yang brutal. Kemampuan mereka memaksimalkan peluang sambil mengatasi tantangan inilah yang bakal jadi penentu nasib mereka. Terus apa arti semua ini buat gambaran yang lebih besar? Munculnya gelombang partai baru ini bakal ngebawa demokrasi Indonesia ke arah mana ya? Kalau kita lihat sejarah, peta politik Indonesia itu selalu dinamis. Dari era banyak banget partai di tahun 55, terus dipaksa jadi cuma 3 partai pas Orde Baru, sampai meledak jadi 48 partai di pemilu pertama setelah reformasi. Jadi, ya muncul dan tenggelamnya partai, itu udah kayak siklus yang terus berulang.
Fenomena ini bisa dibaca dengan dua cara yang saling bertentangan. Sebagian orang melihat ini sebagai tanda demokrasi yang sehat, di mana semua aspirasi bisa punya rumahnya sendiri. Tapi sebagian lagi khawatir, ini justru bakal bikin politik kita makin terpecah-pecah, bikin susah membentuk pemerintahan yang stabil, dan akhirnya bikin pemilih bingung karena terlalu banyak pilihan. Jadi, pertanyaannya kembali ke kita semua. Apakah gelombang baru ini bakal membawa angin segar yang kita butuhkan, atau justru malah memperdalam perpecahan yang sudah ada? Jawabannya, cuma waktu yang bisa membuktikan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat layak untuk kita amati bareng-bareng.